Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada mata kuliah ICT Komputer dalam Manajemen Pendidikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas keamanan dan etika penggunaan ICT. Tentu sebagai mahasiswa kita harus perlu memahami beberapa uh, penggunaan keamanan dan etika dalam aktivitas kita dalam menggunakan teknologi informasi. Saya izin share screen dulu. Baik. Keamanan dan etika penggunaan ICT. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 3. Yang pertama, memahami konsep dasar keamanan dalam penggunaan ICT. Yang kedua, mengidentifikasi risiko keamanan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, menerapkan etika dalam penggunaan ICT di lingkungan pendidikan dan profesional. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa keamanan ICT itu merupakan perlindungan data dan informasi dari akses tidak sah, misalnya pencurian dan kerusakan. Pencurian data yang biasanya kita dapatkan ada akun sosial media kita yang dihack dan disalahgunakan oleh orang lain, bahkan dipakai untuk meminta untuk mendapatkan uang ataupun misalnya contoh kecilnya meminta pembelian pulsa, paket dan lain sebagainya. Sedangkan kerusakan ini biasanya mereka memposting hal-hal yang tidak baik dengan akun sosial kita. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Jadi tentu sebagai pengguna teknologi saat ini kita harus mampu menjaga kerahasiaan data kita. Misalnya ada beberapa data yang tidak baik untuk diposting seperti KTP, terus alamat, terus kita harus juga menjaga privasi kita. Misalnya kita mau video beberapa hal-hal kegiatan yang berdekatan dengan keamanan diri kita, misalnya rumah, sehingga orang lain bisa melihat keamanan dari rumah kita dan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak baik dan merencanakan sesuatu yang buruk untuk kita, sehingga hal tersebut perlu dijaga ya, dan tidak perlu untuk dipublish apalagi diposting di sosial media contohnya. Nah, di sini ada poin yang kedua, kenapa penting? Yang pertama, melindungi privasi pengguna. Tentu kita sebagai manusia atau sebagai pengguna yang baik, kita tidak mau ada beberapa privasi kita publish dan diketahui oleh orang lain. Itu cukup kita sendiri yang mengetahuinya. Yang kedua, itu untuk mencegah penyalahgunaan data. Misalnya, kita keluar daerah, terus ada beberapa yang kita posting dan itu bisa membawa sesuatu yang kurang baik kepada kita. Misalnya, kita posting beberapa ruangan yang ada di penghunian kita atau di rumah kita. Nah, saran saya itu tidak perlu, cukup beberapa hal penting saja, misalnya cara memotivasi, mengedukasi, dan menjadi promotor yang lebih baik dan bisa dicontoh oleh orang lain, seperti itu. Selanjutnya di sini ada jenis ancaman ya yang perlu kita ketahui yang atau sering kita dapatkan atau kita dengar itu misalnya virus, laptop kita diserang virus, data kita kena virus ataupun komputer kita nggak bisa diakses karena virus misalnya. Jadi ini juga masuk ancaman. Yang kedua, penipuan untuk mendapatkan informasi pribadi. Biasanya kita dapat telepon, baik itu telepon mengatasnamakan anak, keluarga lain, misalnya kecelakaan, dia bicara dengan polisi dan lain sebagainya. Ternyata tujuannya adalah untuk menipu dan mendapatkan bayaran atau uang dari kita.
Nah, ini juga beberapa ancaman yang sering terjadi di masyarakat. Yang ketiga di sini adalah penyanderaan data oleh pihak tak bertanggung jawab. Misalnya, contoh kecilnya adalah KTP kita atau NIK kita digunakan untuk mengaktifkan beberapa kartu yang digunakan oleh orang lain tanpa sepengetahuan kita. Sehingga kalau kita mengumpulkan data pribadi kita, betul-betul kita harus cek kebenarannya, digunakan untuk apa, dibawa kemana, dan tujuannya untuk apa, seperti itu. Jadi jangan asal mengumpulkan data yang sensitif, apalagi misalnya data tersebut dimintai untuk melengkapi data kita yang ada di Google atau di internet, misalnya posting KTP, posting KK, ya. Jadi perlu diketahui dulu jika misalnya aplikasi tersebut kita tidak tahu tujuan dan manfaatnya untuk apa, saran saya jangan selalu memposting sesuatu. Alangkah lebih baiknya, alangkah lebih bijaknya kita diskusi dengan orang yang lebih mengetahui tentang penggunaan teknologi dibanding misalnya kita sendiri untuk mendapatkan informasi yang jelas supaya kita terhindar dari ancaman. Jadi di sini ada saya tambahkan juga contoh kasusnya, misalnya kebocoran data pengguna pada platform pendidikan daring. Biasanya juga data kita, baik itu ijazah, KTP disalahgunakan seperti contoh di slide sebelumnya tadi. Jadi itu ada beberapa ancaman yang perlu kita ketahui dan pasti saya harapkan kepada teman-teman dapat menghindari ancaman-ancaman berikut ini. Kalau virus tentu di komputer kita harus ada antivirus misalnya. Kalau penipuan ya tentu kita harus lebih pandai, lebih cerdas untuk menggali informasi bahwa itu benar atau tidak. Yang ketiga, ini penyanderaan data tentu seperti yang saya sampaikan tadi, jika ada data yang diminta terkait dengan pribadi kita, maka dicari tahu terlebih dahulu, bahkan bisa melibatkan orang terdekat kita untuk membantu menyelidiki kebenarannya. Baik, selanjutnya adalah cara mengatasi ancaman. Di sini juga saya menambahkan tips ya, bagaimana mengamankan data kita di internet. Misalnya, menggunakan kata sandi yang kuat dan ubah secara berkala. Jadi, pengubahan kata sandi ini bisa mengamankan data pribadi kita. Misalnya email. Kalau email kita buka di laptop yang lain, selain laptop yang biasa kita gunakan, itu biasanya dia mengirimkan informasi apakah kita ini benar yang punya email, ya atau tidak. Sorry, benar. Dengan biasa kita memasukkan nomor handphone, maka itu dia butuh verifikasi informasi yang asli. Nah, sehingga kalau kita bilang iya, dia akan memberikan perintah untuk memasukkan identitas lain, untuk memastikan ini benar atau tidak kita yang masuk atau orang lain. Selanjutnya, install antivirus dan pastikan selalu diperbarui. Jadi, kalau misalnya antivirusnya sudah mulai tidak bekerja, maka kita harus mengaktifkan kembali untuk memastikan data-data kita tetap terjaga. Dan yang ketiga, jangan sembarang mengklik ya. Apalagi itu link-link yang kita tidak ketahui sumbernya. Biasa yang sering dikirimkan lewat via WA atau WhatsApp. Biasanya membuka link undangan, padahal dia loginnya ke tempat lain. Jadi kalau misalnya nomornya tidak ada di kontak kita atau misalnya tidak menginformasikan data individu awal yang dikirim ke kita, jangan diklik seperti itu. Yang keempat, cadangkan ya data secara rutin. Misalnya ada data penting kita yang harus kita amankan. Misalnya ijazah, KTP dan lain sebagainya. Misalnya kalau sudah tidak misalnya kalau sudah ada di Google Drive yang ada di komputer kita, maka bisa kita gunakan hard disk ataupun flash untuk menggandakan data kita tadi. Jadi kalau ada satu yang hilang, kita masih punya arsip yang lain seperti itu. Jadi ini bagian masuk dari cara mengatasi ancaman dari keamanan yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Selanjutnya di sini juga kita masuk pada etika. Etika dalam menggunakan teknologi informasi. Nah, di sini ada prinsip moral dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah kejujuran. Tentu ketika kita menggunakan atau memanfaatkan fasilitas, baik itu teknologi ataupun tidak, yang dibutuhkan adalah kejujuran. Nah, kenapa kejujuran penting? Karena tidak
Maksudnya kejujuran ini tidak menanamkan ke pribadi kita untuk mencuri atau memasukkan data orang lain. Misalnya, biasanya yang lagi tren sekarang ya di beberapa sosial media, video orang lain lagi klarifikasi satu kesalahan atau masalah dipotong seperti itu ya, di-cut beberapa eee, episodenya sehingga informasi yang dipublish itu adalah memberikan sesuatu yang tidak baik. Misalnya karena informasinya tidak jelas, sehingga orang yang menonton itu mengundang seseorang untuk berpikir negatif terhadap permasalahan yang dialami. Padahal, yang dinonton atau informasi yang disampaikan itu tadi di-cut tidak secara penuh. Nah, ini tidak boleh. Ya, apalagi kita mengambil video orang lain, terus kita posting misalnya di media sosial kita untuk mendapatkan view yang banyak, seperti itu. Karena lagi tren-trennya atau naik-naiknya, seperti itu. Itu tidak diperbolehkan juga. Selanjutnya kita memasukkan data. Nah, biasa juga ya kalau sudah ada akun sosial media yang luar biasa, yang bagus, dan sudah banyak followersnya, di sini saya ambil contoh itu, kita menggunakan nama lain dari nama akun yang lagi tren untuk mendapatkan perhatian. Bisa kita mengambil dari beberapa aktivitas yang punya akun, misalnya kita ambil foto dan lain sebagainya, terus kita masukkan ke akun kita, itu juga tidak boleh, sehingga penggunaan ICT di dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan nilai kejujuran. Oke, selanjutnya privasi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, ada beberapa hal yang perlu diposting dan yang tidak perlu diposting. Bahasa kerennya adalah sharing sebelum di-sharing. Itu tentu kembali ke individu kita. Ketika kita memberikan informasi yang baik kepada orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan manfaat yang baik seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau kita memanfaatkan teknologi itu di hal-hal yang tidak baik, tentu kembali kepada kita juga. Sehingga saya harapkan kita semua di sini dapat memanfaatkan teknologi itu dengan baik dan bijak. Selanjutnya tanggung jawab, di mana dalam penggunaan teknologi juga kita dituntut untuk bertanggung jawab menggunakan teknologi dengan tujuan yang baik. Kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab, siapa lagi? Sehingga harapan saya sekali lagi jangan asal memposting, jangan asal berkomentar ke sosial media. Cukup kita menjadi penyimak yang baik ya supaya kita tidak ketinggalan juga informasi yang lagi tren. Kalau misalnya itu tidak bermanfaat untuk kita, kita skip saja atau kita lewatkan saja. Sebagai pelajar, ya, kita harapkan teknologi informasi ini banyak membawa manfaat kepada kita agar kita bisa menyelesaikan studi dengan cepat. Misalnya, contohnya bagaimana cara mencari referensi yang baik dengan menggunakan teknologi, bagaimana cara mencari jurnal, bagaimana cara mengolah data yang baik untuk mahasiswa misalnya. Nah, ini kan lebih bermanfaat dan tentu tidak merugikan orang lain seperti itu. Dan yang keempat di sini ada keadilan, di mana saya tuliskan tidak mendiskriminasi atau menyalahgunakan teknologi. Jadi hampir sama dengan tanggung jawab dan privasi tadi ya. Tentu keadilan ini eh, kita tidak menggunakan untuk mencari kekurangan orang lain, tidak untuk memaki orang lain, tidak, tetapi ke rambu-rambu ke hal-hal yang positif. Misalnya teknologi kita gunakan untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan kita, mengupdate pengetahuan kita seperti itu ya. Apakah kita bisa berlatih berkomunikasi, belajar lebih banyak tentang teknologi misalnya, tentang teknologi administrasi pendidikan misalnya, menjadi tata usaha dengan melibatkan beberapa aplikasi yang lagi baik, seperti itu juga bisa. Itu jadi kita harus pahami etika penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, di sini ada contoh pelanggaran etika. Nah, ini sering sekali ya, sering sekali diingatkan bagi pelajar agar tugas yang diselesaikan itu dicek plagiarismenya atau tidak diperbolehkan copy paste di dalam menyelesaikan tugas setiap mata kuliah.
Karena apa? Ini masuk ke dalam pelanggaran etika seperti itu. Misalnya, kita ada tugas mata kuliah membuat makalah. Terus kita dapat satu referensi di internet yang judulnya sama persis, tinggal kita ubah nama logonya misalnya ya, dan beberapa item yang lain itu tidak diperbolehkan. Itu masuk dalam pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi. Ketika itu didapatkan, maka kita akan dikenakan hukuman. Kita akan eh, apa namanya? Kita akan apa namanya ya? Dikenakan hukum atau sanksi karena kita bisa masuk dalam mencuri ataupun mengambil data orang lain. Nah, di sini tidak diperbolehkan ya mengambil karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Sehingga kalau kita misalnya mengambil satu data di internet, jangan lupa kita masukkan dari mana sumbernya. Ditulis namanya, tahunnya tahun berapa. Nah, ketika kita memasukkan nama dan tahunnya, insya Allah itu kita tidak mengambil hak orang lain, tapi kita mengakui bahwa tugas eh, kita selesaikan dengan beberapa temuan yang sudah ditemukan oleh orang yang ditulis tersebut. Jadi kita mengapresiasi, menghargai, dan memang itu baik untuk kita pakai dan adopsi misalnya. Nah, di sini lagi nomor 2 ada cyberbullying, di mana mengintimidasi atau melecehkan orang lain secara daring. Biasanya ada cacian, makian, ya itu sangat tidak diperbolehkan dan mari saling sama-sama mengingatkan ya gunakan sosial media yang bijak seperti itu. Baik itu lagi live ataupun tidak, ya kembali lagi yang dibully ataupun yang di celah itu adalah sama-sama manusia yang punya perasaan. Jadi walaupun kita tidak kenal, kita tetap bisa menjaga perasaan orang lain dengan tidak memberikan komentar yang melukai perasaan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada pembajakan ya. Di sini juga masuk dalam contoh pelanggaran etika, di mana menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Misalnya, ya kita eh, mencoba satu aplikasi yang seharusnya itu eh, kita izin, tapi karena ada kemampuan kita di bidang teknologi, ibaratnya kita masuk terpaksa tanpa mengikuti rambu-rambu yang ada, itu juga tidak diperbolehkan. Karena itu masuk dalam pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi informasi, diharapkan uh, ini tidak dilakukan juga. Selanjutnya penyebaran hoax ya, di sini juga penting sekali di mana kita bisa lihat bersama, menyimak bersama dengan adanya teknologi informasi banyak sekali informasi berita-berita hoax yang disebarluaskan. Ya, sehingga diharapkan kembali kepada teman-teman untuk tidak menyebarluaskan informasi atau tidak men-share sesuatu yang belum tentu dan belum jelas kebenarannya. Jadi ketika kita membagikan sesuatu, baik itu link ataupun misalnya kita mau copy paste dari gambar ataupun teks yang sudah diposting, diharapkan membaca, mengkaji benar-benar informasi yang diinformasikan atau diberitakan baru kita bagikan. Ya, karena di sini kalau kita membagikan berita palsu tanpa verifikasi juga ini berdampak negatif kepada diri kita. Baik itu kita akan berurusan dengan hukum, kita berurusan dengan orang lain yang seharusnya kita tidak dapatkan cacian, misalnya makian, tapi karena ada satu tingkah kita yang merugikan diri kita karena kelalaian kita, maka semuanya akan kembali ke kita. Jadi diharapkan teman-teman bisa lebih bijak lagi dalam menyebarkan informasi. Selanjutnya di sini ada beberapa cara ya untuk menjaga etika penggunaan. Misalnya hormat pada hak cipta. Jadi ketika misalnya itu ada hak ciptanya, ada penciptanya, tetap dimasukkan, dicantumkan sumber informasinya dari mana, sehingga tidak diklaim sebagai plagiarisme.
Yang kedua, berkomunikasi dengan sopan, tentu menggunakan bahasa yang baik dalam platform daring. Misalnya kita memberikan komentar yang baik, memotivasi, membangun, ataupun misalnya mengingatkan. Selanjutnya, cerdas dalam membagikan informasi. Cerdas dalam membagikan informasi ini seperti tadi, di-sharing lalu di-sharing. Kalau itu informasi membawa banyak manfaat untuk orang lain, yuk kita bagikan. Namun sebaliknya, jika itu tidak membawakan dampak positif untuk orang lain, bahkan kepada diri kita sendiri, jangan di-sharing. Cukup kita saja yang lihat. Seperti itu. Dan yang keempat, hindari perangkat lunak bajakan. Gunakan software yang legal ya. Maksudnya kita bisa mencari aplikasi yang syah, yang benar-benar baik untuk kita pakai dan tentu tidak bermasalah dengan jangka panjang. Seperti itu. Jadi itu ada beberapa cara jaga etika penggunaan teknologi ya. Nah, di sini ada bahan diskusi, nanti teman-teman bisa memberikan jawabannya atau pandangannya di kolom komentar pada channel YouTube yang akan saya berikan. Yang pertama, apa ancaman keamanan ICT yang pernah teman-teman alami? Ya, sampai saat ini. Dan yang kedua, bagaimana caranya teman-teman menjaga privasi dalam aktivitas daring? Ya, baik itu bersosial media, ya contoh yang seperti saya jelaskan tadi. Dan yang ketiga, teman-teman bisa memberikan contoh tindakan etis dalam menggunakan teknologi di lingkungan kampus. Jadi diharapkan 3 komponen ini atau 3 pertanyaan ini teman-teman bisa memberikan jawabannya di kolom komentar pada channel YouTube yang akan saya share agar aktivitas pembelajaran kita mau daring ataupun offline tetap berjalan dengan baik. Jadi pada kesempatan ini dapat saya simpulkan bahwa keamanan dan etika ICT adalah tanggung jawab bersama. Dan yang kedua, ancaman dapat dihindari dengan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan etika memastikan teknologi digunakan untuk tujuan yang positif. Sehingga jadilah pengguna ICT yang aman dan bertanggung jawab. Sekian, itu saja yang bisa saya jelaskan pada pertemuan kali ini dengan tema keamanan dan etika penggunaan ICT. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam aktivitas belajarnya dan diberikan umur panjang untuk kita semua dan dimudahkan segala pengerjaan tugasnya. Semoga teman-teman bisa terus berinovasi di dalam pembelajaran. Sekian pertemuan kita pada kesempatan ini. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.